Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dian Purnamawati. Saya perawat stroke unit yang sudah bergabung sejak tahun 2009 di stroke unit Rumah Sakit Premier Jatinegara. Terima kasih kepada DNE PPNI Jatinegara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi tentang discharge planning pada pasien stroke. Secara definisi, discharge planning menurut Jackson dalam The Royal Marsden Hospital 2004 adalah suatu proses untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien dan perencanaannya, dituliskan untuk memfasilitasi keberlanjutan suatu pelayanan kesehatan dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain. Sedangkan menurut Kapernito dalam Kozir 2004, adalah sebagai proses mempersiapkan pasien yang dirawat di rumah sakit agar mampu merawat diri pasca dirawat. Jadi secara arti, ringkasan dari para ahli ini adalah discharge planning adalah suatu perencanaan pasien yang dilakukan sejak pasien masuk hingga pasien akan dipulangkan berkelanjutan dari mulai masuk, yang dilakukan oleh seluruh tim. Jadi discharge planning ini nggak bisa dilakukan oleh salah satu perawat aja atau dokter aja, enggak gitu. Jadi ini kerja tim dengan melibatkan pasien dan keluarga pasien untuk menilai kemampuan pasien nanti di rumah, bagaimana kelanjutan pasien di rumah. Tujuan dari discharge planning ini adalah mencegah terjadinya stroke berulang. Maksudnya adalah jika discharge planning kita baik, maka keluarga atau pasien sendiri akan tahu bagaimana faktor resiko stroke, apa aja yang harus dihindari, sehingga kemungkinan untuk terjadinya stroke berulang bisa dapat dikurangi. Terus membantu pemulihan. Membantu pemulihan ini dimaksudkan jika keluarga pasien tahu pasien ada kelemahan, dengan latihan yang repetitif, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan mempercepat pemulihan pasien seperti sedia kala. Mencegah komplikasi yang dimaksud di sini adalah kita tahu kalau pasien-pasien dengan tirah baring, banyak sekali komplikasi yang akan terjadi. Salah satunya misalnya dengan adanya dekubitus. Jika keluarga diberitahu cara memiringkan, cara mengganti laken yang betul, perawatan kulit, maka akan dapat menghindari dekubitus tadi dan mengupayakan kecacatan seminimal mungkin. Ini juga berkaitan dengan latihan yang dilakukan pasien di rumah. Siapa saja yang dapat memberikan pelayanan discharge planning? Tadi kan secara arti discharge planning ini diberikan oleh tim. Tim yang dimaksud di sini adalah perawat, dokter, terapis, ahli gizi, dan farmasi, sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan siapa saja penerima pelayanan discharge planning ini? Penerima pelayanan discharge planning ini adalah pasien. Jika pasiennya memang bisa berkomunikasi secara aktif dan dia mampu mengerti apa yang kita ajarkan, atau keluarga pasien jika pasiennya dalam keadaan total care atau dalam keadaan tidak sadar penuh, dan juga caregiver apabila memang di rumah ada caregiver selain keluarga pasien. Unsur-unsur discharge planning. Ada beberapa unsur dalam discharge planning ini, dari obat, daftar nama obat, obat-obat apa saja yang akan diberikan nanti di rumah, terus perawatan di rumah. Perawatan di rumah itu tentang tata cara perawatan sesuai dengan kondisi pasien. Aktivitas dan latihan, aktivitas apa yang sudah selayaknya diberikan kepada pasien atau yang harus dihindari, alat-alat apa yang perlu dipersiapkan. Alat-alat yang perlu dipersiapkan disesuaikan dengan kondisi pasien dan kemampuan pasien secara finansial. Program diet, tadi seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, pasien ini perlu diet oral atau perlu dia pakai NGT. Waktu kontrol ini sangat penting karena dengan kontrol teratur, maka kita dokter tentunya dapat memonitor seberapa keberhasilan pelayanan
yang sudah diberikan dan bagaimana hasil perawatan di rumah. Dan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud di sini adalah kemana pasien nanti akan pulang. Alur discharge planning. Jadi dokter, tim kesehatan lain, perawat yang menjadi penentu keadaan pasien. Dokter sebagai tim, ketua tim pasti akan menentukan klinis dan pemeriksaan lain, dan kita sebagai perawat juga akan menentukan tingkat ketergantungan pasien. Di sini kita sangat berkolaborasi dengan tim medis dan tim kesehatan lain untuk merencanakan pulang. Jadi saat perencanaan pulang ini, pelayanan administrasi dan lain-lain udah harus siap. Dan juga program edukasi kesehatan yang akan diberikan itu apa saja. Jadi kita udah dari awal masuk tuh pasien udah harus, nanti kira-kira obat apa yang akan terus diberikan, obat apa yang nggak selamanya diberikan, bagaimana dengan status nutrisinya, orang kolaborasi dengan tim gizi untuk nutrisi di rumah, terkait dengan kalorinya, terus aktivitas dan istirahat yang sebaiknya dilakukan, dan perawatan diri itu penting banget untuk pasien di rumah nanti kita harus beritahukan. Semua ini akan menjadi program keamanan layanan bagi keluarga dan petugas. Dalam melakukan discharge planning ini, kita harus sebelumnya melakukan pengkajian. Apa saja yang harus kita kaji? Pengkajian fisik, yang pertama adalah pengkajian fisik dan psikososial. Apa saja yang harus kita kaji dalam pengkajian fisik ini? Fisik pasien yang terganggu. Bagian mana yang terganggu, misalnya dia ada kelemahan atau kecacatan pada fisiknya, apakah dia ada gangguan menelan, apakah ada hemianopsia, itu perlakuannya untuk discharge planning itu beda-beda. Dan untuk psikososialnya, apakah dia ada gangguan secara pikiran. Pada pasien stroke itu bisa terjadi pseudobulbar, dia bisa tertawa atau nangis tanpa sebab yang jelas, atau pasien terjadi perubahan perasaan, menjadi sangat emosional, menjadi saat agresif, dan perubahan perilaku. Untuk status fungsional yang perlu dikaji adalah kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan fungsi kemandirian. Di sini hal-hal yang sangat dasar yang kita kaji di sini. Apakah pasien nanti di rumah mampu buang air besar sendiri, buang air kecil sendiri, sejauh mana kita harus membantunya, kemampuan dia merawat diri, mandi, berpakaian, itu akan kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kebutuhan pendidikan dan kesehatan, ini sangat penting diberikan. Obat-obatan, prosedur dan cara perawatan, di sini juga penting banget diberikan. Pencegahan faktor resiko apa yang bisa menjadikan dia balik lagi ke rumah sakit, menjadikan stroke berulang, itu perlu kita beritahukan kepada pasien, dan komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi. Konseling. Nah, dalam konseling ini kita harus berkoordinasi dengan dokter dan disiplin ilmu yang lain. Dalam konseling ini sangat penting ya, karena kita harus melakukan, memberikan tahu apa yang harus dilakukan di rumah, dan juga tenaga yang lain juga harus memberikan sesuai dengan kemampuan yang didapatkan pasien. Dalam perencanaan ini kita harus mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien yang berfokus pada kebutuhan perencanaan pengajaran yang baik dan persiapan kepulangan pasien. Jadi ada singkatan yang kita pakai namanya metode di sini untuk perencanaan. Nah, metode tadi singkatannya adalah yang pertama M-nya medication. Apa aja yang harus kita ajarkan kepada pasien dalam discharge planning ini? Terbagi menjadi dua dalam medication ini, apakah obat dan alat penunjang lain. Untuk obat-obatan, prinsip pengobatannya di rumah mencakup apakah pasien mendapat resep baru saat pulang. Resep baru ini harus kita jelaskan. Ini obat baru untuk apa? Terus
apa namanya, efek sampingnya apa, cara pakainya gimana itu. Terus obat-obat yang harus secara rutin diminum. Kita beritahukan ini obat rutin, misalkan seperti obat untuk tekanan darah, obat untuk gula, itu harus rutin diminum sepanjang hidup oleh pasien. Beritahukan bahwa obat itu penting dan itu akan menekan faktor resiko terjadinya stroke berulang. Dan obat-obat apa yang harus dihentikan? Ada obat yang tidak selamanya diminum, misalkan obat yang kalau perlu saja, kalau obat yang jika pusing minum ini, jika demam minum ini, tapi itu kan obat yang tidak rutin diminum. Jadi dalam daftar nama obat harus mencakup nama pasien, dosis yang diberikan, berapa kali sehari frekuensinya, frekuensi berapa kali sehari, cara minumnya bagaimana, sebelum makan atau sesudah makan, atau dihisap atau diletakkan di bawah lidah, itu harus kita jelaskan, serta efek samping yang bisa terjadi. Untuk alat penunjang, kita harus menjelaskan alat-alat kesehatan apa yang diperlukan oleh pasien sesuai dengan kondisi pasien. Misalkan jika pasiennya minum obat dengan per NGT, kita harus menyiapkan alat-alat untuk memberikan obat dan makanan melalui NGT, misalnya kateter tip, terus juga gerusan obat untuk menggerus obatnya. Jika pasien pulang dengan oksigen, dengan tracheostomi, pasien memerlukan oksigen, pasien memerlukan nebulizer, pasien memerlukan alat penghisap lendir, itu kita jelaskan kepada keluarga untuk mempersiapkan alat-alat penunjang yang diperlukan sesuai kondisi pasien sebelum dia pulang. Environment. Di sini environment itu lingkungan untuk pasien di rumah. Bagaimana cara kita mengetahui lingkungan pasien di rumah? Sebelum COVID ini terjadi, kita biasanya datang ke rumah pasien yang akan pulang. Kita lihat kondisi rumahnya. Kita sesuaikan kondisi rumahnya dengan keadaan pasien. Tapi saat COVID ini, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi, gimana caranya biar tetap kita tahu kondisi pasien di rumah nanti? Jadi, kita video call atau minta keluarga pasien untuk memfoto gimana kamarnya, kira-kira pasien akan ditaruh di kamar sebelah mana, terus sirkulasi udaranya bagaimana, terus akses ke dalam kamarnya bagaimana, lantainya licin nggak kamar mandinya, itu bisa lewat foto atau video call, memanfaatkan teknologi. Terus juga kita harus mempersiapkan alat-alat bantu sesuai kondisi pasien. Alat-alat bantu di sini yang dimaksud ya, kalau pasien udah bisa berjalan, ya alat bantu untuk berjalan, atau pegangan keamanan di kamar mandi, pegangan dekat toilet, itu kita modifikasi sesuai dengan kemampuan pasien, nggak harus seperti yang kita punya di rumah sakit, nggak harus. Kalau memang dia nggak punya kursi untuk ke kamar mandi, ya pakai kursi roda, nanti sisanya kita papah ke dalam kamar mandi. Yang penting lingkungannya harus aman dan tidak membahayakan pasien. Treatment di sini yang dimaksud adalah tentang cara perawatan alat-alat yang terpasang di pasien. Pasien kan pulang nggak hanya dengan bisa makan, langsung terus dipulangkan, enggak. Banyak pasien yang pulang dengan memakai NGT, ada juga beberapa yang memakai tracheostomi. Nah, itu penting sekali di sini peran perawat untuk menjadi mengajarkan kepada keluarga tentang bagaimana cara kita merawat NGT ini, bagaimana kalau kita cara memberi makannya, terus untuk cara pembuatannya, memang sih kita kolaborasi dengan gizi ya untuk pembuatannya, karena kan kalorinya mereka yang menentukan. Tapi andai kata kekentelan atau apa, itu kan kita yang memberitahu nih caranya biar nggak kental, kasih air hangat dulu, diaduk dulu yang rata, terus diberikan melalui NGT. Kapan NGT itu diganti, itu juga tugas kita. Terus cara perawatan tracheostomi, bagaimana caranya menjaga kesterilannya, ini biasanya kalau yang tracheostomi kita jelaskan kepada caregiver, karena kebanyakan keluarga pasien takut kalau dengan tracheostomi, biasanya dia ada caregivernya yang merawat di rumah. Terus tentang cara perawatan kebersihan diri, untuk mandi, memandikan pasien itu nggak segampang yang disangka oleh keluarga pasien. Ternyata begitu sampai rumah, pasiennya di tempat tidur, tiara baring, memandikan itu susah banget. Banyak pasien yang telepon ke kita atau gimana cara buka bajunya aja nggak bisa gitu. Jadi itu penting banget gitu untuk hal-hal yang rutinitas tiap hari ini juga harus kita ajarkan.
mandi, buang air besar, buang air kecil, kebersihan mulut. Pada pasien-pasien stroke, kebersihan mulut ini sangat-sangat wajib hukumnya, karena gimana pasien mau makan bagus ya kalau dia mulutnya kotor, terus juga banyak sisa makanan, ataupun dia giginya banyak yang karies. Selain dia untuk nutrisi, juga untuk kebersihannya sendiri juga penting untuk mencegah infeksi. Terus cara mengganti spray, cara menggunting kuku, itu hal-hal yang kesannya sepele tapi ternyata sangat banyak manfaatnya bagi pasien dan keluarga pasien. Cara pencegahan komplikasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena selama dirawat kan ini memang tugas kita, dan ini diharapkan tidak terjadi. Seperti dekubitusnya memang tidak pernah terjadi, dan jangan sampai kita udah ngerawat tanpa dekubitus, pulang cuma seminggu langsung dekubitus, itu kita nggak mau ya. Jadi pencegahan dekubitus itu sangat penting. Gimana caranya, minyak apa yang sebaiknya diberikan, gimana caranya memposisikan pasien, itu sangat penting. Terus andai kata tempat tidurnya keluarga pasien nggak mampu menyiapkan seperti yang di rumah sakit, gimana caranya kita memodifikasi tempat tidur yang ada di rumah itu, atau kasur yang ada di rumah, agar ergonomis buat kita sebagai yang keluarganya yang akan merawat, dan juga aman buat pasien. Pencegahan kontraktur di sini juga penting. Kalau tidak dilakukan ROM, pasien akan segera terjadi kontraktur. Dan juga pencegahan pneumonia. Health education. Health education ini kita memberikan edukasi kepada pasien jika pasiennya mampu, ataupun kepada keluarga pasien. Sebelum kita memberikan health education kepada pasien, kita harus mengkaji dulu status kognitifnya, serta kemampuan komunikasi pasien dan keluarga pasien yang akan kita berikan edukasi. Karena takutnya kita berikan, kalau kita tidak kaji, nanti apa yang kita sampaikan jadi sia-sia gitu, dia nggak bisa terima apa yang kita sampaikan. Manfaat health education sendiri di sini akan meningkatkan mutu keperawatan dan membuat pasien menjadi mandiri. Terus saat kita memberikan health education, kita harus memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya, apakah yang kita sampaikan jelas atau tidak. Terus kita juga memberikan informasi sesuai dengan keadaan pasien, dan juga kita mengklarifikasi info-info yang kita dapat dari berbagai sumber, bukan hanya dari satu sumber saja. Dalam kita memberikan health education ini, kita harus memperhatikan kognitif pasien. Kita berikan untuk meningkatkan kognitifnya, kita bisa diskusi kepada pasien, kita bisa tanya jawab kepada pasien, juga afektif pasien. Kita bisa diskusi secara beberapa orang, bukan hanya kepada satu orang, dan juga kita harus memperhatikan psikomotornya. Psikomotor yang di sini, yang dimaksud di sini, kita harus setelah kita mengajarkan, misal kita mengajarkan cara memberikan makan lewat NGT, kognitifnya kita berikan pengajaran melalui leaflet misalnya, atau melalui video yang kita tanyakan kepada pasien, mudahnya menerima informasi itu lewat apa. Mungkin video lebih gampang, lebih menarik, kita berikan video ini loh caranya. Terus kita langsung demokan, kita sendiri yang memberikan dulu. Esoknya kita tanya, ada yang mau ditanyakan tidak tentang pemberian makan melalui NGT. Setelah kita tanyakan, kita minta pasien untuk mengulang apa yang kita sudah jelaskan, dan kita minta dia untuk memberikan sendiri dengan pengawasan kita. Jadi kita bisa langsung menilai, oh ya ternyata dia ngerti, psikomotornya udah meningkat. Oh ya. Terus dalam health education ini, kita identifikasi kebutuhan pasien sesuai dengan masalah yang timbul. Jadi misalkan kebutuhannya adalah nutrisi, maka kita harus memberikan edukasi berkaitan dengan cara pemberian nutrisi, cara kita memberikan makan, merawat NGT, membuatkan susunya, terus juga sehingga kita dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul di rumah. Untuk mengantisipasinya, kita biasanya memberikan nomor telepon WA-nya
stroke unit. Kalau ada yang mau bertanya tentang apa nutrisi, misalkan dia bisa telepon atau WA ke kita. Ada masalah misalnya kok tiba-tiba cairan melalui selangnya hitam, ini harus diapain? Itu juga kita bisa jawab via telepon. Outpatient referral. Outpatient referral yang dimaksud di sini adalah kemana pasien akan pulang pasca rawat. Pasien stroke pasca rawat, dia bisa pulang ke rumah, dia bisa pulang ke home care atau panti rawat, atau bisa pulang ke pusat rehabilitasi, atau ada rumah singgah. Misalkan dia nggak ada keluarga, dia bisa tinggal di rumah jompo misalnya yang disediakan oleh Depsos. Nah, terus di sini juga dalam outpatient referral ini kita selain mengetahui di mana dia akan dirawat setelah dirawat di rumah sakit, dan juga siapa yang dapat dihubungi untuk membantu perawatan dan pengobatannya. Jadi kita mengetahui dia pulang kemana, siapa yang merawat nanti di rumah, itu penting untuk pasien. Diet seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, diet ini disesuaikan dengan kemampuan pasien. Kalau pasien bisa diet secara makan lewat mulut, ya berarti pasien bisa diet lunak. Kalorinya nanti akan dijelaskan oleh ahli gizi. Jika pasiennya memiliki keterbatasan dalam menelan, kita akan kaji apakah dia dietnya saring ataupun dia cair. Terus pada pasien dengan disfagia, bentuk makanan tergantung dari kemampuan pasien dalam menelan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya ya. Untuk disfagia dari cair penuh, cair kental, baru diberikan cair jernih. Untuk NGT dari cair penuh ke cair dimulai dari cair penuh dulu, baru dimulai bertahap ke oral. Sumber daya pasien dan keluarga. Kita juga harus mengidentifikasi sumber daya pasien dan keluarga. Siapa nanti yang akan dirawat di rumah, merawat pasien di rumah. Bagaimana finansialnya. Finansial ini penting karena kita kan nggak bisa memberikan hal-hal yang di luar kemampuan pasien gitu. Jangan sampai gara-gara nggak punya kursi roda dia jadi terbatas mobilisasinya gitu kan. Itu hal yang sangat bisa digantikan dengan hal-hal lain gitu. Untuk implementasi dan evaluasi. Implementasi, kita diskusikan kepada pasien dan keluarga tentang aktivitas dan latihan. Aktivitas dan latihan yang disesuaikan dengan kondisi pasien tentunya. Yang disesuaikan dengan kemampuan pasien. Jika pasien sudah bisa berjalan, ya kita berikan alat yang bisa mendukung dia berjalan. Apakah dia perlu tripod, apakah dia perlu kruk, apakah dia perlu rambatan untuk pegangan di dinding, itu untuk aktivitas dan latihan. Perawatan yang dibutuhkan pasien. Perawatan yang dibutuhkan pasien itu perawatan apa saja, misalkan perawatan pasien bed rest, perawatan dekubitus, pencegahan pneumonia, perlengkapan di rumah ya tadi juga ini disesuaikan untuk alat-alat mandinya. Alat-alat mandi nggak harus sama dengan yang di rumah sakit. Kalau nggak punya baskom ya apalah yang dimodifikasi, misalkan ember, yang penting harus bersih. Terus fasilitas kesehatan, kemana pasien akan nanti selanjutnya akan kontrol, misalkan dia mau ke rehabilitasi, atau misalkan kemana nanti pasien akan ganti-ganti alat kesehatan yang terpasang, fasilitas kesehatan apa yang ada di sekitar rumah. Terus kolaborasi dengan dokter tentang penyakit pasien yang dapat menjadi faktor resiko stroke berulang, tentang obat-obatan, tentang kontrol, dan tentang diet. Nah, untuk evaluasinya, kita harus bertanyakan tadi untuk kita menilai afektif, psikomotor, dan kognitifnya, kita harus menanyakan tentang apa yang telah kita jelaskan kembali tentang penyakitnya. Keluarga pasien harus mampu menjelaskan kembali tentang pengobatan, tanda-tanda fisik, apa yang harus kita perhatikan, dan tanda-tanda yang harus dilaporkan kepada dokter saat kontrol. Terus untuk psikomotornya, keluarga pasien akan mendemonstrasikan setiap pengobatan yang dilanjutkan di rumah. Misalnya pasien perlu tetap obat suntik untuk insulin. Gimana caranya kita ajarin, cara menghitung dosisnya, cara masang jarumnya, cara nyuntiknya, itu tugas kita. Terus
mengidentifikasikan rintangan yang dapat membahayakan pasien. Ini terutama tentang lingkungan pasien yang aman di rumah nanti, mencegah terjadinya jatuh. Dokumentasi. Dokumentasikan segala hal yang sudah diinformasikan dan kita ajarkan kepada keluarga dalam form tertulis. Jadi setelah kita memberikan edukasi secara lisan ataupun secara gambar ataupun secara video, dan pasien sudah mendemonstrasikan tentang misalkan cara nyuntik atau cara memberi makan, itu harus ada edukasi tertulis. Form tertulis yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima informasi itu penting. Jadi itu sebagai aspek legal kita, andai kata di suatu hari nanti terjadi sesuatu sama pasien dan kita dibilang nggak ngajarin, itu enggak. Itu aspek legal yang ada kepentingannya untuk kita dan rumah sakit tentunya. Dan catat setiap perkembangan kondisi pasien yang dilaporkan saat kontrol. Ini kita harus beritahukan kepada keluarga. Jadi misalkan di rumah setiap hari tensi pagi berapa, gula pagi berapa, hari ini pasien makan NGT sekian cc, habis, bisa tidak ada residu kencingnya berapa, itu harus catat sebagai catatan perkembangan pasien di rumah yang akan dilaporkan saat kontrol sehingga dokter dapat mengevaluasi perkembangan pasien. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.